Ya, salam, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Verbum Veritatis. Cukup lama saya tidak live di channel ini karena kesehatan yang terganggu. Sekarang pun saya belum benar-benar sehat karena masih dalam taraf pemulihan. Memang kalau kena penyakit ini stamina itu menurun sangat jauh, gampang capek dan gampang lelah. Sempat saya sudah pulih sekitar 4 atau 5 hari yang lalu, kemudian drop lagi. Tapi puji Tuhan sudah makin membaik. Jadi saya mengambil kesempatan untuk memberikan lecture tentang topik yang sangat penting. Sebenarnya saya masih ingin beristirahat 1-2 hari baru bisa live lagi. Tapi tadi malam saya sempat melihat sebentar sisi live ini. Setelah mereka live, kemudian saya sambil baringan saya buka YouTube dan melihat sesi live ini. Dan isinya adalah presentasi dari Menachem Ali. Dia kolaborasi dengan salah seorang polemikus Muslim di Inggris, kalau saya tidak salah ya, namanya Mansur. Saya sering lihat dia di di channel dakwah di Inggris. Dan salah satu polemikus yang cukup sering ada di speaker corner ya, yang muncul dengan teriak-teriak, kemudian tegang-tegang leher sambil mata memelotot, dan dia pikir bahwa dengan cara teriak-teriak dan mata melotot dengan suara yang kencang maka itu membuat Islam menjadi benar. No, Islam secara ideologis, secara filosofikal, secara teologikal, secara historikal itu bersifat self-defeating, bersifat menghancurkan dirinya sendiri, self-destruct ya, self kontradiktori, berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Antara premis yang satu dengan premis yang lain dari dalam Quran dan dari dalam Sunnah itu saling bertentangan satu sama lain, dan itu sangat gampang untuk diperlihatkan. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk membantah secara konseptual, secara argumentatif klaim-klaim Islamik. Yang sulit adalah berhadapan dengan orang yang ngotot, yang pikiran, mata, dan hatinya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga bahkan yang bejat, yang salah, yang berkontradiksi, yang tidak ada bukti sama sekali, yang immoral pun masih tetap dibela. Itu yang paling sulit. Tapi secara logis, secara argumentatif, secara evidensial, secara bukti, secara rasional, secara teologikal, secara filosofikal, itu sangat gampang untuk membantah klaim-klaim Quran dan juga Sunnah, termasuk juga dari pandangan dari para teolog Muslim di dalam sejarah Islamik. Nah, kenapa saya membahas tentang topik ini? Kalau saudara perhatikan sesi live yang dilakukan oleh Menachem Ali dan juga Mansur, inti dari klaim Menachem Ali di dalam sesi itu adalah bahwa Alkitab itu memiliki paralel demi paralel dengan kitab Hindu ya, dengan Hinduisme. Nah, sebagai seorang Kristen, dan ini saya minta supaya saudara yang Kristen perhatikan baik-baik. Saudara-saudara, saya ngomongnya tidak terlalu bersemangat karena saya harus mengatur pernapasan dan juga mengatur stamina saya supaya saya tidak drop sekarang. Saya ingin saudara perhatikan baik-baik. Berhadapan dengan klaim-klaim semacam ini, sebenarnya saudara tidak perlu tanda kutip merasa terintimidasi. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, Islam itu bersifat self-defeating, bersifat self-contradictory, self-refuting. Jadi secara argumentatif,
atau for the sake of argument, demi argumen, katakanlah bahwa Menachem Ali benar. Tidak usah kita bantah. Katakanlah Menachem Ali benar bahwa perjanjian lama itu ada kemiripan dengan kitab Hindu. Dan karena itu bukan firman Tuhan. Nah, kalau Menachem Ali benar, maka itu tidak membahayakan kekristenan. Justru dengan berargumentasi demikian seperti yang saya indikasikan dalam judul dari sesi live ini. Kalau dia benar, maka sebenarnya yang dia serang itu siapa? Yang dia serang adalah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala mengklaim berulang kali, dan akan saya buktikan di dalam sesi ini. Mengklaim berulang kali bahwa dialah yang mewahyukan Torah. Dan dia juga yang mewahyukan Injil. Dan bukan hanya mengklaim begitu, tapi juga mengklaim mengenai continuing authority, otoritasnya yang berkelanjutan dan preservasi dari Torah. Dan preservasi dari Torah. Nah, istilah Torah di situ itu tidak hanya terbatas pada 5 kitab Musa. Karena saudara ingat, Muslim itu kalau mencari nubuat tentang Muhammad, mereka pergi kemana? Mereka bukan hanya pergi kepada 5 kitab Taurat itu. Bukan hanya pergi kepada 5 kitab Musa itu, tapi pergi kepada Yesaya pasal 29, Yesaya pasal 42, termasuk di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16. Jadi sikap mereka selama ini, sikap polemik mereka selama ini, sikap apologetik mereka selama ini telah membuka ruang yang sangat baik bahwa mereka menganggap Taurat itu tidak hanya terbatas kepada 5 kitab Musa, tapi seluruh perjanjian lama. Dan memang di dalam sejarah biblikal, secara eksegetikal dan sejarah teologikal, istilah Taurat itu memang kadang-kadang secara teknis itu digunakan untuk perintah-perintah di dalam perjanjian lama, tapi juga digunakan untuk 5 kitab Musa, termasuk digunakan untuk seluruh perjanjian lama. Jadi dari rentang semantiknya adalah sah untuk mengatakan bahwa Taurat itu bukan hanya terbatas pada 5 kitab Musa, tapi mencakup seluruh perjanjian lama. Jadi kalau Menachem Ali benar di dalam argumentasi itu, saudara duduk dan minum kopi kemudian makan snack, karena kekristenan tidak sedang diserang di situ. Menachem Ali sedang menyerang Allah Subhanahu wa taala dan menyerang Muhammad. Dan itu sebabnya saya katakan kepada saudara, setiap serangan Muslim terhadap kekristenan, apakah itu terhadap perjanjian lama atau terhadap perjanjian baru, isinya ajarannya, mereka tidak menyerang kekristenan. Yang mereka serang adalah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad. Karena apa? Karena pada abad ke-7, 14 abad yang lampau, Allah Subhanahu wa taala naik ke atas panggung sejarah dan berkali-kali bertubi-tubi seperti orang menabuh gendang bertalu-talu menyatakan bahwa Taurat, Zabur dan Injil itu dia yang turunkan. Dan bukan hanya itu, tapi dia yang memberikan jaminan bahwa no one can change his words. Tidak ada yang dapat mengubah perkataan-perkataannya. Tidak ada yang dapat mengalterasi firman-Nya. Seperti yang nanti akan saya buktikan. Dan itu sekaligus saudara-saudara adalah poin yang mengubur mitos sedunia, mitos Islamik sedunia, bahwa Alkitab yang saudara punya sekarang, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu telah dikorupsi sedemikian rupa sehingga tidak lagi sejalan dengan isi Quran. Jadi saudara lihat bahwa saudara tidak perlu terintimidasi dengan klaim-klaim semacam itu. Karena apa? Karena presaposisi yang diasumsikan oleh Menachem Ali adalah kitab ini tidak bisa dipercaya. Nah, presaposisi itu saja sudah bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan dengan Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad justru percaya bahwa Alkitab yang saudara punya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan berotoritas bahkan sampai kepada masa hidup Muhammad pada abad yang ke-7. Jadi saudara lihat, itu argumen yang sama sekali tidak berbahaya, dan itu berarti Menachem Ali sedang berargumentasi seperti orang gila. Dia pikir, dan inilah lucunya Muslim, mereka pikir bahwa karena selama ini saya bikin sesi live demi sesi live, memperlihatkan dongeng demi dongeng demi dongeng demi dongeng di dalam Quran,
maka dengan cara yang sama dia bisa lakukan terhadap Alkitab. Secara logis you bisa melakukan cara yang sama kalau Alkitab dan Quran itu analogis. Alkitab dan Quran itu tidak analogis. Nature of inspiration, yang sifat pewahyuannya, sifat inspirasinya itu berbeda. Pengertian inspirasi Quran dengan pengertian inspirasi Alkitab itu berbeda. Quran itu menganut apa yang disebut dengan inspirasi mekanis, inspirasi dikte. Jadi diturunkan tanpa intervensi kontribusi manusia sama sekali. Dan justru itu damagingnya itu di situ, menghancurkannya itu di situ. Karena kita bisa buktikan bahwa dongeng demi dongeng itu ada di dalam Quran. Nah kalau dongeng demi dongeng di dalam Quran, sementara di satu sisi kamu bilang bahwa itu diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui mailman-nya Jibril, maka bagaimana kamu menyambung dua premis itu secara masuk akal? Itu tidak bisa. Itulah yang saya katakan self-defeating. Alkitab di sisi lain itu berbeda, dan saya berharap saudara-saudara yang Kristen perhatikan ini baik-baik. Nature inspirasi Alkitab itu bukan sent down. Tidak ada orang Yahudi dan orang Kristen yang percaya kitab suci itu diturunkan dari surga, kemudian melalui mailman, kemudian datang ke bumi. Tidak ada orang Kristen yang percaya begitu. Tidak ada juga orang Yahudi yang percaya begitu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen sepanjang sejarah, sejak asal mulanya, percaya doktrin inspirasi yang disebut dengan doktrin inspirasi organik. Artinya Tuhan breathe out, menafaskan kata-kata, tetapi tanpa meniadakan keterlibatan manusia. Tanpa meniadakan penulis manusianya, kontribusi penulis manusianya. Itulah sebabnya kalau saudara baca tulisan Musa, itu karakternya itu beda dengan tulisan Samuel. Beda karakternya dengan tulisan Salomo. Beda karakternya dengan tulisan Yesaya dan seterusnya. Karena apa? Karena tidak meniadakan kontribusi human authorsnya. Para penulis manusianya. Nah itu saja, you mau berargumentasi soal paralel itu aja udah tidak masuk akal. Udah bukan merupakan serangan terhadap Alkitab. Karena even you berhasil membuktikan itu pun, so what? So what? Tidak sama sekali tidak membahayakan Alkitab. Jadi jangan terintimidasi dengan cara itu. Dan itu membuktikan bahwa Menachem Ali itu gobloknya itu luar biasa. Sangat goblok luar biasa. Dan itu sangat mengecewakan sekali. Mengecewakan bukan karena dia melakukan itu. Mengecewakan karena dia bahkan tidak bisa punya kemampuan discernment untuk membedakan nature of inspiration dari Quran dan nature of inspiration dari Alkitab. Itu sebabnya dia seradak seruduk seperti kerbau. Nah, jadi mari kita kubur presa posisi dari Muslim sedunia. Saya kemarin sudah mengubur satu hal. Mengubur klaim bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Itu adalah klaim tanpa bukti. Dan klaim tanpa bukti itu you secara valid harus berkesimpulan bahwa itu klaim yang tidak berdasar dan itu klaim dusta. You tidak bisa buktikan dari Quran, dari Sunnah, dari literatur Islamik bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Nah hari ini kita akan buktikan bahwa Quran sama sekali tidak berbicara buruk mengenai Alkitab. Malah sebaliknya terus-menerus bicara tentang otoritasnya, inspirasinya dan preservasinya sampai kepada masa Muhammad. Nah, jadi sesi live ini saya kasih judul mitos korupsi global dan menyeluruh teks Alkitab. Ini adalah klaim dari Muslims bahwa Alkitab ini di seluruh dunia itu sudah terkorupsi sehingga isinya itu tidak lagi sama, tidak lagi koheren dengan yang diajarkan di dalam Islam. Nah itu adalah mitos yang akan dikuburkan. Karena apa? Quran mengafirmasi otoritas, inspirasi, dan preservasi Alkitab. Itu yang akan saya buktikan di dalam sisi live ini. Dan untuk membuktikan itu ada beberapa poin yang akan saya bahas. Pertama saya akan kasih gambaran tentang sebenarnya mitos dongeng tentang korupsi teks Alkitab ini berasal dari. Dan by the way ini adalah klaim Muslims. Muslims ini adalah sekelompok orang yang betul-betul luar biasa sama sekali tidak rasional. Mereka lah yang pertama kali muncul di dalam sejarah menelurkan klaim demi klaim bahwa kitab suci orang Kristen itu sudah terkorupsi. Dan pengajaran bahwa Yesus itu Tuhan, mati melalui penyaliban, bangkit pada hari itu semua tidak benar. Nah kalau you mau menggunakan standar penistaan agama sekarang yang menista agama
terbesar di dunia ini dan secara global dan secara menyeluruh itu adalah Islam. Karena Islamlah yang naik ke atas panggung sejarah, petantang petenteng, menunjuk jarinya dan menuding kekristenan, menuding orang-orang Yahudi. Tapi sekarang, siapa yang paling banyak melaporkan kasus penistaan di Indonesia ini? Muslims. Jadi mereka yang melakukan penistaan terhadap kekristenan dan Yudaisme, tapi mereka yang berbui-bui dan bergerombol-bergerombol, yang penting dapat nasi bungkus satu bungkus dan uang 50.000, mereka pergi dan teriak-teriak seperti orang lagi kesurupan di jalan raya sana. Penistaan, penistaan, penistaan. Padahal mereka yang menista kekristenan dan menista Yudaisme. Ini klaim Muslims. Nah, kita akan lihat kapan sebenarnya itu muncul. Itu tidak muncul di dalam Quran, tidak juga muncul di dalam hadis, tapi baru muncul belakangan. Artinya Quran dan hadis tidak tahu menau soal tuduhan ini, soal penistaan yang dilakukan oleh Islam terhadap kekristenan dan Yudaisme. Dan kita akan lihat data Quranik tentang otoritas, inspirasi, dan preservasi dari Taurat dan Injil. Kemudian kita akan lihat bagaimana Muslims memperkosa Quran mereka sendiri dengan mencomot-comot ayat-ayat Quranik yang sebenarnya tidak bicara tentang tahrif al-nas, korupsi teks Alkitab secara global, tapi mereka kutip itu seakan-akan Quran bicara begitu, padahal teks-teks itu tidak bicara begitu. Saya akan bahas dua yang paling utama. Nah, Muslim nanti silakan gunakan kolom komentar untuk perkosa lagi Quranmu, kemudian comot lagi ayat Quranmu dan datang taruh di bawah. Oh, Quran ini bilang teks Alkitabmu sudah dikorupsi. Tidak ada di dalam Quran itu sama sekali secuil pun tidak ada satupun ayat Quranik yang menyatakan teks Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru atau Torah dan the Gospel Injil itu telah terkorupsi secara global teksnya sehingga isinya itu tidak lagi koheren dengan Islam. You cari ke saya satu ayat, you tidak akan temukan. Bahkan you cari sampai kuda bisa terbang dan keledai bisa melahirkan manusia pun you tidak akan temukan. Dan yang terakhir, ini adalah klimaks dari presentasi saya. Kita akan bahas tentang trilema Islamik. Dan saya akan memberikan komentar-komentar penutup nanti. Dan di poin ini nanti saudara akan lihat, either way Islam salah. Either way Islam salah. Ada 3 poin dilematis dari presentasi ini yang persis akan membungkam mitos ini sekaligus memperlihatkan bahwa Islam salah. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama. Dan by the way, saudara-saudara, ini tidak dimaksudkan untuk sebuah serangan inisiatif, tapi sebuah counter attack. Kamu yang duluan, kamu yang berbuih-buih muncul kemudian mengatakan bahwa Alkitab saya itu sudah dikorupsi. Dan kamu yang selama ini cerewet luar biasa, Kainama, Moko Ginta, Munsir Situmorang, Menakem Ali, Edi Prayitno, Donditan dan lain sebagainya, tiap hari cari makan dan hidup dengan cara menyerang Alkitab. Jadi silakan duduk yang tenang. Kalau kamu orang yang bersumbu pendek, video ini tidak untuk kamu. Tidak untuk kamu. Karena video ini untuk orang yang punya otak dan mau berpikir dan terbuka untuk menerima pandangan dan argumen-argumen yang kontra. Kalau kamu tidak setuju kan saya tahu itu hak kamu. Jadi silakan gunakan hak jawabmu untuk memberikan jawaban. Tapi kamu tidak punya hak sama sekali untuk datang ke sini dan berteriak-teriak, kenapa bahas Quran saya? Ya Quranmu yang bahas saya, Alkitab saya duluan, dan kamu yang selalu cerewet duluan tentang agama saya. Kok kenapa sekarang mendadak kamu berpura-pura bersikap seperti kelinci putih yang memakai pita berwarna merah? Jadi duduk yang tenang-tenang di situ. Kalau kamu tidak setuju, silakan gunakan hak jawabmu memberikan argumen bantahan. Kalau kamu tidak bisa jawab, silakan pertimbangkan untuk murtad. Dan kalau kamu berpikir bahwa argumen-argumen saya ini perlu mendapatkan riset lebih lanjut, silakan gunakan kesempatan dan waktu saudara sebaik-baiknya untuk melakukan riset lebih lanjut untuk poin-poin yang saya bahas di sini. Nah, saya sudah siapkan PowerPoint untuk presentasi ini. Jadi mari kita mulai. Seperti yang tadi saya katakan, ini adalah 4 pokok utama yang akan saya bahas di dalam presentasi ini. Tidak akan saya bacakan lagi karena tadi sudah saya kemukakan. Kita mulai dari yang pertama tentang perkembangan ringkas, sejarah ringkas perkembangan doktrin tahrif.
Nah, istilah tahrif ini saudara-saudara berarti perubahan. Ini ada kutipan dari John L. Esposito di Oxford Dictionary of Islam. Dia bicara tentang korupsi teks, itu judul entry-nya. Kemudian dia mengatakan istilah ini, istilah korupsi atau tahrif, itu tidak muncul di dalam Quran, tapi 3 ayat, sebenarnya maksud dia 3 surat, mengklaim bahwa orang-orang yang mengutak-atik teks kitab suci 275, 446, 513, 541. Tahrif pada umumnya dimengerti sebagai sebuah tuduhan bahwa komunitas-komunitas religius terdahulu melalui perubahan tekstual yang aktual atau melalui penafsiran yang salah telah menghapuskan referensi-referensi mengenai kedatangan Muhammad yang terdapat di dalam kitab suci Ibrani dan kitab-kitab Injil. Nah, saudara perhatikan, jadi tahrif itu apa? Tahrif itu secara garis besar itu ada 2 macam, 2 kategori. Sebenarnya kalau mau dibikin jadi lebih spesifik lagi ada beberapa macam, seperti yang nanti akan saya perlihatkan dari artikel dari Abdullah Said ya. Dia adalah profesor Islamic Studies di University of Melbourne di Australia. Misalnya Said itu bicara tentang tahrif pada kategori kata. Tapi di sini kita akan bahas tahrif itu dalam 2 kategori. Tahrif al-nas artinya korupsi pada level teksnya, tulisannya, dan tahrif al-nas yaitu korupsi pada level meaning, artinya false interpretation, penafsiran yang salah. Jadi secara umum tahrif itu ada 2 kategori. Tahrif al-mana itu perubahan pada maknanya, pada ajarannya, pada penafsirannya. Dan tahrif al-nas, perubahan pada teksnya. Nah, saya akan buktikan di dalam presentasi ini bahwa tidak ada doktrin, ajaran, teks-teks Quranik dan Sunnah, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa terjadi tahrif al-nas di dalam Alkitab. Tidak ada. Tidak ada korupsi teks sama sekali, apalagi korupsi secara global dan menyeluruh di seluruh dunia terhadap teks Alkitab, itu sama sekali tidak ada di dalam Quran. Malah sebaliknya itu ditegaskan oleh Quran tentang otoritas, inspirasi dan preservasinya. Kemudian dengan mengingat itu saudara-saudara, mari kita lihat beberapa hal. Ini poin-poin ringkas saja karena slide saya itu lebih dari 30 slide, jadi supaya video ini tidak menjadi terlalu panjang. Seperti yang tadi saya katakan, tahrif atau perubahan korupsi itu ada 2 macam. Tahrif al-mana itu perubahan pada maknanya atau tafsiran yang salah, dan tahrif al-nas perubahan pada teksnya, korupsi teks. Nah, para penafsir klasik ini para penafsir klasik seperti Ibnu Abbas itu sepupunya Muhammad, kemudian Al-Tabari, kemudian Amr Al-Ghaqqis, kemudian Al-Mas'udi, kemudian Abu Ali Husain bin Sina, kemudian Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan lain-lain termasuk Muqatil, itu tidak percaya bahwa terjadi tahrif al-nas. Mereka tidak percaya bahwa terjadi tahrif, korupsi pada teks Alkitab. Yang mereka katakan adalah setiap kali Quran bicara tentang orang mengutak-atik atau memindahkan kata-kata dari posisinya yang salah, itu yang dimaksudkan adalah mereka memberikan false interpretation. Jadi tahrif al-mana, memberikan tafsiran yang salah terhadap Taurat dan Injil sehingga orang tidak bisa lagi melihat ada nubuat tentang Muhammad di situ. Jadi saudara perhatikan keseluruhan fokus dari doktrin tahrif itu terkait dengan apa? Terkait dengan ada atau tidak ada nubuat mengenai Muhammad di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, atau di dalam Taurat dan di dalam kitab-kitab Injil. Itu fokusnya. Dan para penafsir klasik mulai dari Ibn Abbas dan seterusnya termasuk Ibn Taimiyah, nanti saya akan perlihatkan, tidak percaya bahwa terjadi korupsi teks Alkitab itu secara global. Mereka tidak percaya itu. Yang mereka percaya adalah Quran dan Sunnah mengatakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen memberikan false interpretation. Memberikan tafsiran yang salah. Nah, kalau you memberikan tafsiran yang salah, berarti bukan teksnya yang berubah.
tapi penjelasannya, pemaknaannya, interpretasinya yang diberikan secara salah. Itu yang dipercaya oleh para penafsir klasik itu. Jadi persis bertentangan dengan semangat dan seradak seruduk dan klaim berjamaah sedunia dari muslim sedunia saat ini bahwa Alkitab ini tidak bisa lagi dipercaya pada level teksnya. Nah, pertanyaannya adalah kapan muslim mulai beralih dari tahrif al-mana terhadap Alkitab? Kapan mereka mulai beralih dari tahrif al-mana kepada tahrif al-nas? Itu terjadi pada abad ke-11. Pada masa hidup dari seseorang yang saudara lihat namanya sekarang ada di screen. Abu Muhammad Ali Ibn Hazm dari Cordoba ya. Pada abad ke-11, orang ini, Ibn Hazm ini, atau Ibnu Hazm ini, menulis sebuah risalah yang judulnya itu panjang sekali, ada di screen. Bicara tentang obvious contradiction and evident lies in the book, dan seterusnya. Jadi dia mulai bicara tentang kontradiksi-kontradiksi yang terdapat di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Sejak saat itu, tulisan dari Ibnu Hazm of Cordoba, dari Cordoba, memutar arah polemik di kalangan para polemikus muslim dari tahrif al-mana kepada tahrif al-nas. Dengan kata lain, secara historikal, dari segi perkembangan sejarahnya, kalau hari ini ada muslim yang maju kemudian memajukan moncongnya ke hadapan publik dan bilang kepada saudara, oh Alkitabmu itu sudah dikorupsi. Itu bukan berasal dari Quran. Itu bukan berasal dari Sunnah. Tapi berasal dari Ibnu Hazm pada abad ke-11 di Cordoba. Karena apa? Karena cari punya cari, teliti punya teliti, selidik punya selidik. Kok tidak dapat nama Muhammad ini di dalam kitab suci orang-orang Kristen ini. Padahal surat Al-A'raf dan surat Asaf mengatakan bahwa Muhammad itu mention by name, termasuk juga terdapat nubuat tentang Muhammad di dalam Taurat dan di dalam Injil. Kok kita cari-cari tidak dapat? Karena mereka tidak dapat nubuat tentang Muhammad di dalam, maka mereka mulai seradak seruduk untuk serang Alkitab. Jadi mereka tidak dapat yang mereka cari seperti yang diklaim oleh surat Al-A'raf, surat 7 ayat 157 dan surat Asaf, surat 61 ayat 6. Begitu mereka tidak dapat nubuat tentang Muhammad di dalam perjanjian lama secara keseluruhan dan perjanjian baru secara keseluruhan, lalu mereka mulai jadi gila. Jadi gila dengan cara seradak seruduk dan menyerang teks Alkitab. Oh berarti orang-orang ini telah mengkorupsi teksnya sehingga sekarang kita tidak lagi nemu nubuat tentang Muhammad di dalam. Itu sejarahnya. Jadi kapan muslim mulai jadi gila dengan cara menyerang Alkitab bahwa teksnya ini telah dikorupsi. Itu terjadi, titik balik globalnya itu terjadi pada abad ke-11. Di Cordoba dari orang bernama Ibnu Hazm. Yang tulisannya tadi saya sudah perlihatkan kepada saudara. Jadi semangat para polemikus muslim saat ini yang seradak seruduk siang malam menuduh dan menuding dan mencari-cari bahwa korupsi, bahwa teks Alkitab itu telah dikorupsi, itu mereka dapatkan dari mana? Mereka tidak dapatkan itu dari Quran. Mereka tidak dapatkan itu juga dari Sunnah. Mereka dapatkan itu dari Ibnu Hazm. Dan supaya membuat itu terlihat seperti Quran mendukung mereka dan Sunnah mendukung mereka, maka mereka mulai jadi gila lagi dengan mencomot-comot Quran mereka sendiri. Ayat-ayat yang tidak bicara tentang tahrif al-nas, mendadak mereka bikin seakan-akan itu bicara tentang tahrif al-nas. Jadi bahkan Quran mereka sendiri aja tidak mereka hormati. Karena mereka bisa bikin Quran bicara apa saja sesuai kebutuhan. Yang penting memenuhi kebutuhan. Ketika Quran tidak bicara begitu. Jadi kalau kitab suci mereka sendiri saja tidak mereka hormati. Apa yang saudara expect dari orang-orang ini untuk menghormati kitab suci saudara? Muhammad saja mereka tidak hormati kok. Karena Muhammad ngomong lain, mereka hantam lain. Jadi apa yang saudara expect dari orang-orang semacam ini? Nah, jadi itu poin yang pertama. Sekarang saudara sudah dapat iktisar sejarah perkembangan dari doktrin tahrif ini. Nah sekarang mari kita lihat. Ini adalah komentar dari Martin Samuel Behlul.
looking at the matter in general way. Jadi dia bikin tulisan tentang Ibnu Hazm ya, Refutation of Christianity. Ini terbit di dalam buku tentang Ibnu Hazm of Cordoba, The Life and Works of Controversial Thinker. Looking at the matter in a general way, melihat masalah ini dalam pandangan yang umum, the majority of Muslim scholars were of the opinion that the thesis concerning tahrif would be a false interpretation, tahrif al-mana. Jadi sebelum Ibn Hazm, pandangan mayoritas dari para mufassirin, para penafsir klasik Islam, itu adalah tahrif al-mana, bukan tahrif al-nas. Jadi setelah Ibnu Hazm, baru mereka berbalik arah, betul-betul mereka berbalik arah. Karena apa? Karena tidak ada Muhammad di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini menimbulkan sesuatu yang sangat ironis lagi. Karena di satu sisi sekarang mereka berbui-bui, moncongnya maju terus. Alkitab pun telah dikorupsi loh, telah diutak-atik pada level teksnya. Tapi pada saat yang sama mereka pergi cari-cari lagi Muhammad di situ. Sekarang tanya mereka, di mana ada nubuat tentang Muhammad? Oh, Ulangan 18 ayat 18. Begitu saudara hantam mereka di situ, mereka pindah lagi. Yesaya pasal 29, saudara hantam di situ lagi, mereka pindah lagi. Yesaya pasal 42, saudara hantam di situ, mereka pindah lagi. Oh, Kidung Agung pasal 5 ayat 16, saudara hantam di situ, mereka pindah lagi. Oh, Yohanes pasal 14 sampai dengan pasal 16, saudara hantam di situ, mereka pindah lagi. Yohanes pasal 1. Nah, kenapa mereka berpindah-pindah seperti tupai dan seperti kelinci? Karena memang tidak ada Muhammad dinubuatkan. Sama sekali baunya pun tidak ada dinubuatkan secara positif di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Jadi mereka selalu ada di dalam posisi yang dilematis. Karena mereka harus mengklaim bahwa Alkitab sudah dikorupsi. Kenapa harus mengklaim begitu? Karena isinya bertentangan dengan Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala bilang dia yang menurunkan. Tapi pada saat yang sama, mereka juga harus taat kepada Quran. Karena Al-Araf dan Asaf bilang, Muhammad dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Ketika tidak ada nubuat itu sama sekali, itulah sebabnya. Karena tidak ada, maka Ibnu Hazm bilang, oh ini Alkitab sudah palsu ini. Jadi saudara lihat posisi mereka, itu seperti apa sekarang. Maju kena, mundur kena, tidak maju pun tetap kena. Jadi diam di tempat kena, maju kena, mundur pun kena. Sama, tidak ada posisi yang enak buat mereka. Itulah sebabnya mereka harus menyerang sana sini, seradak seruduk sana sini, menuduh sana sini, mengklaim sana sini, memfitnah sana sini tentang kekristenan, tentang Alkitab Perjanjian Lama dan tentang Perjanjian Baru. Betapa menyedihkannya posisi ini bagi mereka. Nah, jadi sekarang mari kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Muslims, kalau kamu masih punya rasa hormat terhadap Quranmu dan terhadap nabimu, mulai sekarang kamu harus mingkem untuk jangan lagi mau maju dan menuduh Alkitab saya itu telah dikorupsi. Karena ini saya bukan hanya kutip satu ayat, bahkan semua yang saya kutip di sini ini bukan keseluruhannya. Saya bisa tambahkan menjadi sangat amat banyak. Tapi demi keringkasan waktu, mari kita lihat ayat demi ayat yang berjubel-jubel. Quran, ini Allahmu loh. Ini bukan yang ngomong, ini bukan rabi Yahudi, bukan ateis, bukan pendeta di atas mimbar. Ini yang ngomong adalah Allahmu sendiri. Jadi hormati Allahmu, karena Allahmu menegaskan inspirasi, otoritas, dan preservasi Alkitab saya. Silakan perhatikan. Ini Quran surat 3 ayat 3 dan 4. Dia menurunkan Alkitab, mereka kasih dalam kurung Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran. Nah, Taurat dan Injil diturunkan sebagai apa? Diturunkan menjadi petunjuk bagi manusia, guidance for humankind. Nah, jadi kalau Taurat dan Injil diturunkan sebagai guidance for humankind, lalu di dalam sejarah tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada bukti apa-apa, tidak seorang pun yang tahu apa-apa, mendadak dikorupsi dan hilang begitu saja, lalu yang ada sekarang itu palsu, maka Quran
Quran mengklaim bahwa Taurat dan Injil yang diturunkan sebagai guidance for humankind itu, petunjuk bagi umat manusia itu gagal menjadi petunjuk bagi umat manusia karena telah hilang dan telah dikorupsi dan tidak ada lagi jejak-jejaknya di dalam sejarah. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Quran? Apakah waktu Allah mengatakan bahwa Taurat dan Injil diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang dia maksudkan adalah, oke, saya turunkan Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagi umat manusia, tapi saya gagal memenuhi tujuan itu karena ternyata saya tidak mampu menjaga Taurat dan Injil, sehingga Taurat dan Injil yang tadinya harus menjadi guidance for humankind gagal menjadi guidance for humankind. Saudara lihat, saudara terus-menerus menggigit lidah saudara sendiri kalau saudara melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ngomong Allah Subhanahu wa taala loh, bukan saya. Kemudian, dan Allah akan mengajarkan, ini tentang Isa ya. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Ini Isa loh pada abad pertama. Jadi kalau Isa kepadanya diajarkan Taurat dan Injil, maka sekarang kita bisa pastikan bahwa Taurat, let alone, kita mari kesampingkan dulu Injil. Taurat sampai pada abad pertama itu terjaga dan terpreservasi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengklaim bahwa kepada Isa diajarkan Taurat dan Injil. Nah, Isa hidup pada abad pertama, maka Taurat itu harus ada pada abad pertama. Nah, surprise-nya adalah kita punya Taurat Perjanjian Lama yang bahkan sebelum abad pertama. Dead Sea Scrolls yang isinya identik. Identik dengan yang kita punya saat ini. Jadi kalau sampai pada abad pertama, Taurat itu diajarkan kepada Isa, maka Taurat yang kita punya sekarang haruslah Taurat yang sama yang diajarkan kepada Isa. Kenapa begitu? Karena kita punya bukti keberadaan Dead Sea Scrolls yang sudah ada sebelum Isa dan isinya identik dengan yang kita punya saat ini. Kemudian, dan akan datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Ini Isa yang ngomong lagi. Jadi Isa membenarkan Taurat yang datang sebelum dia. Poin yang sama seperti yang tadi sudah saya katakan. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Maka bawalah Taurat itu lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Nah, ini pada abad ke-7 loh. Dan Muhammad bilang kepada orang-orang Yahudi, bawa Taurat itu dan baca sekarang kalau kamu orang yang benar. Artinya kata-kata Muhammad di situ hanya bisa masuk akal kalau pada abad ke-7 Taurat itu available. Ada pada mereka. Dan berita buruknya adalah Muslim. Dengar, berita buruknya adalah kalau Taurat itu available pada abad ke-7 pada masa hidup Muhammad, kita punya naskah Taurat yang bahkan sebelum Isa, setelah Isa, sebelum Muhammad, dan setelah Muhammad, dan isinya identik. Isinya identik. Kemudian kami telah memberikan Alkitab Taurat kepada Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Kemudian, dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim atas mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu. Jadi Quran bilang begini, Muhammad, orang-orang Yahudi itu tidak butuh kamu. Ya, orang-orang Yahudi itu tidak butuh Muhammad. Kenapa mereka tidak butuh Muhammad? Karena mereka punya Taurat. Nah, kata-kata itu, logiknya itu begini. Kata-kata itu hanya masuk akal kalau pada abad ke-7 Taurat itu available bagi mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala bilang Muhammad, tidak usah ikut campur urusan mereka. Mereka bisa memutuskan perkara bagi diri mereka sendiri karena mereka punya Taurat yang ada pada mereka. Itu poinnya. Jadi kalau mereka punya Taurat pada abad ke-7 dan itu menjadi dasar untuk mereka memutuskan perkara bagi diri mereka sendiri, maksudnya orang-orang Yahudi, maka kita harus berkesimpulan bahwa tidak pernah ada korupsi teks Taurat. Karena apa? Karena isi Taurat pada abad ke-7 itu sama dengan isi Taurat sebelum abad ke-7 dan sama dengan isi Taurat setelah abad ke-7. Itu poinnya. Kemudian
Quran surat 5 ayat 14. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi Taurat diturunkan sebagai petunjuk dan cahaya. Tapi Muslim sekarang bilang, oh no, Taurat tidak jadi petunjuk dan cahaya karena sudah hilang, sudah dikorupsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala gagal menjaga Taurat sehingga Taurat itu gagal menjadi petunjuk dan cahaya. Jadi, sudah lihat setiap kali mereka bilang Taurat dan Injil itu sudah dipalsukan, yang mereka tuduh sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Quran, kitab-kitab ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau telah hilang dan telah dikorupsi, maka siapa yang gagal menjaganya? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 46. Dan kami iringkan mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Taurat dan Injil itu diturunkan sebagai cahaya yang menerangi dan diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi Muslim sekarang bilang, oh no, tidak jadi cahaya dan tidak jadi petunjuk karena sudah hilang, karena sudah dikorupsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab dan kitab Taurat dan kitab Injil yang tidak ada gunanya karena begitu dia turunkan mendadak hilang dan mendadak dikorupsi. Malah sekarang mereka bilang Paulus itu kerjaannya Paulus. Jadi Paulus ini bahkan lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga berhasil menumbangkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengkorupsi secara masif dan secara besar-besaran Injil Yesus Kristus sehingga yang ada sekarang itu tidak lagi sesuai dengan Islam. Saudara lihat betapa ironisnya posisi ini. Ayat 47 Quran surat 5. Dan hendaklah orang-orang mengikut Injil, orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fanatik. Nah, jadi tadi di ayat Quranik yang tadi, Allah SWT bilang kepada Muhammad, orang-orang Yahudi itu tidak butuh kamu. Karena untuk memutuskan perkara-perkara mereka, mereka telah punya Taurat. Sekarang bukan hanya tentang orang-orang Yahudi, tentang orang-orang Kristen. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka orang-orang itu adalah orang-orang fasik. Nah, jadi ini sisi dilematisnya apa? Sisi dilematisnya adalah menurut Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Kristen itu tidak butuh Muhammad. Karena mereka punya Injil. Yang berdasarkan Injil itu mereka harus mendapatkan pengajaran, mendapatkan petunjuk dan memutuskan perkara-perkara mereka. Tidak butuh Muhammad sama sekali. Tetapi sekarang Muslim bilang, no, kamu tidak butuh Injil, kamu butuh untuk masuk Islam jadi mu'alaf. Jadi kalau kamu jadi mu'alaf berarti kamu jadi orang fasik. Karena menurut Quran, Allah Subhanahu wa taala bilang, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut yang diturunkan Allah, dan dalam konteks ini yang diturunkan Allah adalah apa? Injil. Hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut yang diturunkan. Jadi orang yang jadi mu'alaf adalah orang fasik karena mereka telah meninggalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti Injil mereka harus memutuskan perkara menurut Injil. Kalau kamu tidak memutuskan perkara menurut Injil ketika kamu adalah pengikut Injil, adalah orang Kristen, maka kamu adalah orang fasik. Itu logik dari Quran surat 5 ayat yang ke-47. Jadi mereka yang dari Kristen kemudian jadi mu'alaf adalah orang-orang fasik. Mereka telah menentang apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat 5 ayat 68. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Jadi ahlal Alkitab. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Quran tidak ada di dalam bahasa Arabiknya, mereka taruh di dalam kurung. Dan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi
Kalau kamu tidak mengikuti Taurat yang diturunkan kepada orang-orang Yahudi dan tidak menuruti Injil yang diturunkan kepada Isa bagi para pengikutnya, bagi orang-orang Kristen, maka kamu tidak dipandang beragama. Dengan kata lain, kamu itu kafir. Dengan kata lain, kalau kamu orang Yahudi dan kamu orang Kristen kemudian mu'alaf, kamu itu kafir. Karena kamu telah membelakangi dan menyangkali Taurat dan menyangkali Injil. Karena kamu orang Yahudi memutuskan perkaramu dan mendapatkan pengajaran dan mendapatkan cahaya dan mendapatkan petunjuk dari Taurat. Kalau kamu orang Kristen, kamu mendapatkan pengajaran, mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, memutuskan perkara menurut Injil. Kamu tidak butuh yang lain. Itu ajaran Quran. Jadi setiap kali orang ngajak kamu jadi mu'alaf, kasih tahu kepada mereka, kalau saya jadi mu'alaf maka saya jadi orang fasik. Karena Quranmu sendiri mengatakan bahwa saya harus mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya, memutuskan perkara saya menurut kitab yang diturunkan kepada saya, yaitu Injil. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Nah, siapa yang membaca kitab sebelum Muhammad? Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen. Jadi bahkan Muhammad disuruh untuk pergi nanya. Kalau kamu tidak ngerti, nanya saya. Jangan kamu yang ngajarin saya. Dedengkotmu sendiri, Muhammad itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu dalam keraguan-raguan Muhammad, pergi kau kepada orang Yahudi, pergi kau kepada orang-orang Kristen dan tanya mereka. Muslim sekarang mau ngajarin orang-orang Yahudi dan mau ngajarin orang-orang Kristen. Padahal aulanya bahkan kepada Muhammad, Muhammad disuruh untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Kristen. Itu ironis enggak itu? Ironis enggak itu? Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. There no one can change his words. Dan itu berulang kali. Saya karena keterbatasan waktu jadi saya cantumkan di dalam Quran. Quran surat 10 ayat 64, 634, 6115, 18 ayat 27. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala bilang tidak ada orang siapapun yang bisa mengubah kata-katanya. Nah, pertanyaan saya, Taurat itu kata-kata Allah atau bukan? Ya, kata-kata Allah. Injil itu kata-kata Allah atau bukan? Ya, kata-kata Allah. Jadi kalau tidak ada yang bisa mengubah kata-kata Allah, maka itu berarti tidak ada yang bisa mengubah Taurat, tidak ada yang bisa mengubah Injil karena Taurat dan Injil adalah kata-kata Allah. Muslim sekarang bilang diam kau Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa mengubah kalimatmu karena sekarang itu Taurat dan Injil itu sudah diubah-ubah, sudah hilang, sudah dikorupsi. Rasul Paulus itu punya kerja itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngomong A, Muslim suruh Allah Subhanahu wa taala diam dan mereka mengklaim C. Kemudian mereka balik lagi kepada Quran, kemudian cari-cari teks yang sebenarnya tidak ada dan tidak bicara apa-apa tentang korupsi teks Alkitab. Kemudian mereka comot lagi, kemudian mereka pakai untuk membohongi lagi dunia ini dengan omong kosong. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengklaim berulang kali tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimatnya, tidak ada yang bisa mengubah kata-katanya. Nah, kalau tidak ada yang bisa mengubah kata-katanya, firman Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana bisa kamu Muslim sekarang berbui-bui dengan moncong yang maju terus mengatakan bahwa Alkitab saya itu telah diubah-ubah, telah diutak-atik, telah dikorupsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbohong. Nah, kita akan ringkas semua teks. Seperti yang tadi saya katakan masih banyak ayat Quranik yang bisa kita kutip, tapi mari kita ringkas poin-poinnya. Quran mengklaim Taurat dan Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan kepada Isa. Isa membenarkan Taurat yang imply-nya Taurat itu available pada masa Isa, yaitu pada abad pertama. Kemudian Quran membenarkan Taurat dan Injil pada abad ke-7. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen diperintahkan memutuskan perkara mereka pada abad ke-7 menurut Taurat dan Injil. Dengan kata lain, sampai pada abad ke-7, Taurat dan Injil itu available. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menandaskan
inspirasinya, dia yang turunkan, menandaskan otoritasnya, kamu harus mendapatkan pengajaran, petunjuk, cahaya, dan memutuskan perkara menurut kitab-kitab itu, dan menegaskan preservasinya. Karena itu, Muhammad bahkan diperintahkan untuk kalau kamu ragu dengan yang kami turunkan kepada kamu, pergi nanya mereka, karena mereka sudah baca kitab suci sebelumnya. Itu adalah penegasan dari Quran tentang kitab suci saya. Kemudian, Muhammad diperintahkan bertanya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen jika ia meragukan ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwa tidak ada yang dapat mengubah perkataan-perkataannya. Nah, pertanyaan saya, apakah semua ayat-ayat Quranik tadi terdengar seperti Allah Subhanahu wa taala bilang, "Oh, no, Alkitabnya orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi itu sudah diubah-ubah, sudah dikorupsi, sudah diselewengkan, sudah diutak-atik, telah dikorupsi sedemikian rupa sehingga isinya itu sudah tidak benar lagi sama sekali." Apakah itu yang dikatakan oleh ayat Quran tadi? Atau sebaliknya yang dikatakan? Nah, kalau kamu masih punya secuil saja otak di dalam batok kepala kamu, kamu harus menyimpulkan bahwa Quran sama sekali tidak bicara buruk tentang teks dari kitab suci saya. Sebaliknya menegaskan otoritasnya, menegaskan inspirasinya, dan menegaskan keterpeliharaannya, preservasinya sampai pada masa Muhammad. Dan berita buruknya adalah sebelum masa Muhammad, pada masa Muhammad, dan setelah masa Muhammad kita punya manuskrip-manuskrip, tradisi-tradisi manuskrip yang membuktikan bahwa isinya itu identik, baik itu Taurat maupun kitab-kitab Injil. Jadi tidak ada korupsi teks Alkitab secara global dan menyeluruh seperti yang diklaim oleh Muslim. Dan siapa yang mengklaim begitu? Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Jadi pertanyaan saya sekarang, apakah Muslim sekarang lebih memilih untuk mempercayai mitos, dongeng, omong kosong yang mereka ciptakan sendiri, atau mereka harus percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang kali, bertubi-tubi, bertalu-talu di dalam Quran. Bahkan saya sampai tidak mungkin membahas semua ayat-ayat Quran itu satu persatu, karena terus menerus Taurat dan Injil itu kami turunkan sebagai petunjuk, sebagai cahaya bagi umat manusia, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen memutuskan perkara menurut apa yang ada di dalam Taurat dan di dalam Injil. Dan Muhammad, kalau kamu dalam keraguan, maka kamu bisa pergi kepada mereka dan bertanya. Bahkan saya tidak tampilkan, tapi ada satu teks lagi yang tadi saya sudah sebutkan. Surat Al-A'raf, surat 7 ayat 157. Itu surat yang sangat terkenal. Jadi saya tidak sampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa terdapat nubuat tentang Ahmad, nabi yang buta huruf, di dalam Taurat dan di dalam Injil yang ada pada mereka. Nah, ada pada mereka siapa? Yang ada pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Kapan itu? Pada masa hidup Muhammad. Dan itu bahkan kalau saudara baca komentar dari Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, saudara mulai baca dari halaman 130 dan halaman 131. Dia kasih komentar di situ bahwa yang dimaksudkan dengan Taurat dan Injil di situ, khususnya tentang Injil di situ, yang dimaksudkan di situ adalah tulisan dari di Apostel John, Rasul Yohanes. Dan saudara tahu dia kasih referensi apa? Yohanes pasal 14 sampai dengan pasal 16 ayat yang pertama. Jadi bahkan Ibn Ishaq, biografi paling pertamanya Muhammad yang ditulis lebih dari 100 tahun setelah Muhammad mati, di dalam literatur Islamik paling awal yang kita punya saat ini, yang nanti diedit oleh Ibn Ishaq, menyatakan bahwa Injil yang dimaksudkan di situ adalah tulisan dari Rasul Yohanes. Nah, kalau saudara bilang Injil itu adalah tulisan dari Rasul Yohanes, maka itu pasti Injil Yohanes. Dan saudara tahu Injil Yohanes itu adalah Injil yang seharusnya you tidak boleh pergi ke situ untuk mengklaim apapun tentang Islam. Karena itu adalah Injil yang begitu mulai pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian pasal 20 ayat yang ke-28. Jadi ada inklusionya.
di bracketnya 20-28 Thomas tersungkur di kaki Yesus dan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi itu adalah Injil yang sama sekali you tidak boleh pergi ke situ untuk mengklaim apapun tentang Islam di situ. Tapi karena mereka tidak ngerti apa-apa, jadi bahkan Ibn Ishaq mengatakan bahwa Injil yang dimaksudkan di situ adalah Injil Yohanes. Nah, ini menjadi menarik. Menariknya itu begini. Sebenarnya kita tidak punya tulisan dari Ibn Ishaq. Yang kita punya adalah versi sanitasi dan versi editing yang dilakukan oleh Ibn Hisham ya, pada abad yang ke-9. Jadi setelah 200 tahun setelah Muhammad. Dan Ibn Hisham ketika mengedit dan mensanitasi tulisan Ibn Ishaq, membuang hal-hal yang dia tidak suka dan hanya meninggalkan, menyimpan, memelihara hal-hal yang dia suka. Dengan kata lain, sekarang kita bukan hanya punya konfirmasi dari Ibn Ishaq, tapi kita punya konfirmasi dari Ibn Hisham yang adalah editor dari Sirat Rasul Allah. Karena Ibn Hisham membuang hal-hal yang dia tidak suka dari naskah awal dari Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, meninggalkan hanya hal-hal yang menurut dia cocok. Dan dia tidak membuang komentar Ibn Ishaq tentang tulisan Rasul Yohanes mengenai Quran surat 7 ayat 157. Jadi saudara-saudara yang Kristen jangan membiarkan siapapun yang mengatakan kepada saudara, terutama itu kalau Muslim, bahwa kitab suci saudara itu sudah dikorupsi. Karena Quran itu seperti orang menggebuk gendang bertalu-talu, terus menerus mengklaim bahwa kitab suci orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu punya otoritas, diinspirasikan dan terpelihara sampai pada masa. Nah, kalau sampai pada masa ibu untuk hidup Muhammad, maka tidak diragukan lagi, tidak ada korupsi itu sama sekali. Karena kita punya tradisi manuskrip bahkan sebelum Yesus, mulai dari abad ketiga sebelum Masehi, di dalam Dead Sea Scrolls, sampai dengan setelah Muhammad yang isinya identik. Bahwa ada variasi-variasi tekstual akibat penyalinan yang dilakukan secara manual, itu tidak mengubah esensi dan isi dari kitab-kitab suci ini. Jadi tidak ada tuduhan korupsi global dan menyeluruh terhadap isi kitab suci saudara, Alkitab, di dalam Quran, termasuk juga di dalam Sunnah, seperti yang nanti akan saya buktikan. Tidak ada tuduhan itu sama sekali. Nah, memang di dalam sejarah, seperti yang tadi saya katakan, Muslim sini bahkan Quran saja mereka tidak hormati. Jadi mereka bahkan pergi comot-comot lagi ayat-ayat Quran untuk mengatakan kepada saudara bahwa Alkitab itu sudah dikorupsi. Nah, demi keringkasan waktu, saya hanya akan bahas dua yang paling sering mereka comot dan mereka perkosa untuk mengatakan kepada dunia ini bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru, Taurat dan Injil itu telah dikorupsi. Mari kita lihat. Di dalam bagian ini sekaligus saya akan bahas pandangan Muhammad, para penafsir klasik, dan para pakar kontemporer. Inilah Quran surat 3 ayat 78. Inilah teks yang paling sering dikutip oleh Muslim untuk mengatakan kepada saudara bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen telah mengkorupsi kitab suci mereka pada level teks, tahrif al-nas. Saudara perhatikan apa yang dikatakan teks ini. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada golongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Nah, saya bisa kasih lebih dari 26 argumen. Ya, kalau ada waktu, saya bisa kasih lebih dari 26 argumen untuk membuktikan bahwa ayat Quranik itu tidak bicara apa-apa tentang tahrif al-nas. Tapi kan saudara yang Muslim tidak percaya sama saya, bukan? Karena saudara, kamu orang Kristen kok, kamu kafir, kamu pasti masuk neraka. Jadi mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas mengenai ayat Quranik ini. Dan ini dari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir terhadap Quran surat 3 ayat 78. Kemudian dia bukan hanya kutip dari Ibnu Abbas, tapi juga kutip dari Wahab bin Munabbih. Dan bukan hanya itu,
Pandangan dari Ibnu Abbas dan Wahab bin Munabi. Wahab bin Munabi adalah seorang Yahudi yang menjadi mu'alaf masuk Islam dan mengenal para sahabat. Bukan hanya mengutip dari Ibnu Abbas dan bukan hanya mengutip dari Wahab bin Munabi, tapi juga mengutip dari Al-Bukhari, karena yang mencatat kata-kata Ibnu Abbas dan Wahab bin Munabi itu adalah Al-Bukhari. Artinya Al-Bukhari setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Wahab bin Munabi. Perhatikan. Al-Bukhari melaporkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini, ayat Quran surat 3 ayat 78, berarti mereka mengubah dan menambahkan meskipun tidak ada di antara ciptaan Allah yang dapat menyingkirkan, menghapuskan kata-kata Allah dari his books, dari kitab-kitab sucinya. None among Allah's creation can remove the words of Allah from his books. They alter, mereka mengubah dan mendistorsi their apparent meanings. Jadi tahrif al-mana. Itu tadi saya katakan. Memang para penafsir klasik itu bicara tentang tahrif. Tapi mereka selalu bicara tentang tahrif al-mana. Penafsiran yang salah. Mereka mengubah dan mendistorsi their apparent meanings, maknanya yang jelas. Wahab bin Munabih berkata, jadi ini adalah orang Yahudi yang masuk Islam dan mengenal para sahabat, salah satu otoritas di dalam Islam klasik. Wahab bin Munabih berkata, Taurat dan Injil tetap sama seperti ketika Allah mewahyukan mereka. Dan tidak ada huruf di dalamnya yang disingkirkan. Saudara perhatikan, the Torah and the Gospel, the Injil remains as Allah revealed them, and no letter, tidak ada huruf in them was removed. Tidak ada huruf di dalamnya yang disingkirkan. Meski begitu, orang-orang itu menjadi misguide, menjadi melenceng, menyesatkan orang-orang lain dengan menambahkan false interpretation, relying on books that they wrote themselves. Dengan kata lain apa yang dikatakan oleh Wahab bin Munabi di sini. No, teksnya tidak dikorupsi. Taurat and Injil, the Injil remain as Allah revealed them. Tetap sama seperti ketika diwahyukan oleh Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu di dalam Quran surat 3 ayat 78. Yang mereka lakukan adalah mereka menulis kitab-kitab yang lain, misalnya seperti Talmud. Lalu mereka bilang ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menulis kitab-kitab yang lain, mengklaim itu dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Taurat dan Injil remain as Allah revealed them. Nah, itu Wahab bin Munabi. Itu bukan Sam Menaken Ali atau Sam Kainama atau Sam Irena Handono atau Munsir Situmorang yang tak jelas itu. Itu Wahab bin Munabi. Dan in case kalau you bilang itu Wahab, bagaimana dengan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas bilang tidak ada, none of Allah's creation can change, can remove Allah's words. Tidak ada dari penciptaan Allah, dari ciptaan Allah yang bisa menyingkirkan, menghapuskan, mendelete kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jadi kamu masih mau gunakan ayat itu untuk memperkosa lagi ayat itu. Ayat itu ngomong lain, kamu gunakan, kamu comot, kemudian kamu bilang, nih ayat Quran ini bilang bahwa kitab sucimu sudah dikorupsi. No. Ayat itu tidak bicara tentang tahrif al-nas. Ayat itu bicara tentang tahrif al-mana. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Bukhari, Ibnu Abbas, dan Wahab bin Munabi. Dan dikutip oleh Ibnu Katsir. Dan ini menarik, Ibnu Katsir percaya ada korupsi teks. Tapi dia tidak bisa menyangkali apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, oleh Al-Bukhari, dan Wahab bin Munabi. Tidak bisa menyangkali itu. Itu Quran surat 3 ayat yang ke-78. Satu lagi. Sebelum kita pindah ke yang satu lagi. Ini adalah kata-kata nabimu sendiri Muslims. Saya besarin supaya kamu lihat. Ini dari
Sunan Abi Daud 4449, dan ini di dalam menurut Albani itu kategorinya hasan. Jadi di dalam grade-nya kesahihan dari hadis-hadis itu yang paling sahih itu adalah sahih, kemudian hasan dan seterusnya. Nah, ini hasan. Artinya sahih yang pada level yang kedua ya. Dan ini nabimu yang ngomong di sini. Jadi ada orang-orang Yahudi yang datang kepada Muhammad untuk memutuskan suatu perkara. Ada di antara mereka yang berzina. Kemudian perhatikan yang saya kasih tanda tebal di situ. Ini hadis panjang, saya tidak baca semua. Mereka menaruh cushion, bantal, supaya Muhammad duduk di atasnya. Kemudian Muhammad bilang begini, bring the Torah, bawa Taurat itu kemari. Nah, ini pada abad ke-7. Bawa Taurat itu kemari. Kemudian Taurat itu dibawa. It was then brought. He then withdrew. Jadi dia kemudian menarik cushion itu, bantal itu dari bawahnya. Dan menempatkan, place the Torah on it. Menempatkan Taurat itu di atasnya, di atas bantal itu. Jadi dia duduk di atas bantal itu, dia singkirkan dirinya, kemudian dia taruh Taurat itu di atas bantal. Kemudian dia berkata, I believe in thee and in him who revealed thee. Aku percaya padamu, mu di situ adalah Taurat. Dia tunjuk kepada Taurat itu. Dan kepada dia yang telah mewahyukan engkau. Nah, Muslims. Pertanyaan saya itu begini. Kalau Taurat pada abad ke-7 itu sudah dikorupsi. Sudah diubah-ubah, sudah diutak-atik. Sehingga isinya tidak lagi seperti yang ada sekarang. Kenapa Muhammad tunjuk kepada kitab Taurat itu dan mengatakan, I believe in thee and in him who revealed thee. Aku percaya kepadamu dan kepada dia yang mewahyukanmu. Kalau kamu mengatakan teks itu telah dikorupsi, maka Muhammad baru saja berkata-kata sebagai orang munafik. Karena apa? Karena dia tahu teks itu dikorupsi, tapi di hadapan orang-orang Yahudi dibilang aku percaya padamu dan kepada dia yang telah mewahyukanmu. No, kecuali kalau kamu mau mengklaim bahwa nabimu itu munafik, maka kamu harus percaya nabimu berkata-kata benar. Dan kalau nabimu berkata-kata benar di dalam hadis yang hasan itu, maka Taurat itu available, terpelihara, berotoritas, terinspirasi pada abad ke-7. Dan itu berarti sekarang kamu tidak bisa mengklaim bahwa Taurat itu telah dikorupsi. Karena apa? Karena kita punya tradisi manuskrip sebelum abad ke-7, setelah abad ke-7 yang membuktikan keidentikan isinya. Kamu tidak bisa mengklaim itu lagi. Jadi mitos itu betul-betul dikuburkan malam ini. Betul-betul dikuburkan. You hanya bisa melakukan tap dance, berdansa-dansa, ngotot, ngoceh dan sana. Tapi you tidak punya argumen aktual untuk membantah itu. Kecuali kalau kamu mau melawan nabimu sendiri. Sunan Abi Daud 449. Kemudian, ini adalah teks yang paling sering mereka kutip. Quran surat 2 ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, Muslim coba tarik napas. Minum aqua. Kemudian duduk yang tenang dan baca ayat Quranik ini. Apakah ayat Quranik ini mengatakan bahwa teks Alkitab itu dikorupsi? No. Yang dikatakan adalah orang-orang itu menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah untuk menjualnya dengan harga murah. Padahal itu bukan dari Allah. Maka celakalah mereka. Dengan kata lain. Ini Alkitab. Kemudian katakanlah saya tulis satu kitab begini. Kemudian saya bilang kepada saudara. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala loh. Nah, pertanyaan saya. Apakah yang saya tulis ini. Yang saya klaim dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya tulis ini. Berarti saya mengkorupsi apa yang ada di sini? No, saya tidak mengkorupsi apa-apa yang ada di sini. Yang saya lakukan adalah saya tulis satu kitab yang lain dengan tangan saya sendiri. Kemudian saya jualan omong kosong, jualan klaim bahwa ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, padahal bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya lakukan adalah menghasilkan sebuah teks yang lain, tapi tidak mengkorupsi apa-apa yang ada di sini. Itu logik dari teks itu, dari ayat Quranik itu.
Jadi kamu bahkan ketika baca Quran aja kamu tidak bawa otakmu untuk membaca ayat itu. Sehingga kamu comot ayat itu untuk mengatakan bahwa Quran bilang Alkitab itu sudah dikorupsi. Nah, itu komentar saya, tapi mari kita lihat komentar dari salah seorang penafsir klasik. Even buku tafsirannya merupakan buku tafsiran paling awal yang dimiliki di dalam sejarah Islam. Dia meninggal pada abad yang ke-8. Bernama Muqatil. Tafsir Muqatil. Nah, sebelum saya bahas tentang tafsir Muqatil, ada buku di sebelah kanannya, Narratives of Tempering in the Earliest Commentary on the Quran. Ini ditulis oleh Dr. Gordon Nickel, dan ini buku diterbitkan oleh salah satu penerbit yang sangat prestisius, menerbitkan buku-buku akademik, Brill di Leiden, ya, di Leiden. Dan ini buku yang sangat akademik. Gordon Nickel melakukan studi terhadap 8 kata, 8 istilah di dalam Quran yang berkaitan dengan tahrif. Ya, yang berkaitan dengan tahrif. Dan tidak satu pun dari istilah-istilah itu yang terkait dengan tahrif al-nas. Kemudian bukan hanya itu, tapi dia kemudian membandingkan hasil penelitiannya dengan 2 penafsir klasik terbaik Islam. Yang pertama adalah Muqatil, yang tadi saudara lihat di screen. Termasuk juga dia bandingkan dengan tafsir Al-Tabari. Tafsir Al-Tabari. Dan kalau saudara baca buku ini yang ada di sebelah kanan slide itu, Narratives of Tempering in the Earliest Commentary. Earliest itu yang paling awal, tafsiran paling awal mengenai Quran. Dari Muqatil dan Al-Tabari. Kedua penafsir itu terus-menerus bicara tentang tahrif al-mana, tapi tidak bicara tentang tahrif al-nas. Nah, dia kutip tafsiran dari Muqatil, dan ini yang sekarang saudara lihat di screen sekarang. Ini adalah komentar dari Muqatil yang dikutip oleh Gordon Nickel di dalam buku ini. This is about the chiefs of the Jews. Jadi ini tentang jadi ini komentar Muqatil tentang Quran surat 2 ayat 79. Ini tentang para pemimpin Yahudi di Medina menghapus the description of Muhammad, menghapus gambaran deskripsi tentang Muhammad from the Torah and wrote, dan menulis other than his description, menulis deskripsi yang lain, dan memberitakan orang Yahudi something, memberitakan orang-orang Yahudi sesuatu yang berbeda dari deskripsi Muhammad. Coba saudara pause, kemudian saudara berupaya mengerti apa yang dikatakan oleh Muqatil di sini. Pertama, Muqatil bilang tahrif yang terjadi itu bukan tahrif yang global. Saudara ingat pada abad ke-7 itu Taurat itu sudah dibaca secara global di seluruh dunia. Bukan hanya di kalangan orang-orang Yahudi, tapi juga di kalangan orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen menerima Taurat sebagai bagian dari kitab suci mereka. Jadi itu sudah all over the world. Karena ayat Quranik ini, saudara lihat satu kali lagi, Quran surat 2, karena ini ayat yang paling sering dikutip oleh, maka celakalah orang-orang. Siapa orang-orang itu? Quran tidak kasih tahu. Menulis kitab apa? Quran tidak kasih tahu. Nanti mereka nebak-nebak. Itulah sebabnya Muqatil mengatakan orang-orang yang dimaksud adalah para pemimpin Yahudi di Medina. Para pemimpin Yahudi di Medina. Artinya itu bukan satu tahrif yang terjadi secara global di seluruh dunia. Karena kalau ada sekelompok orang-orang Yahudi di Medina yang menghapus deskripsi tentang Muhammad di dalam Taurat, for the sake of argument, mari kita asumsikan itu benar. Yang menghapus deskripsi tentang Muhammad di dalam Taurat, apakah perubahan yang sama akan terjadi di Spanyol, akan terjadi di Jerman, akan terjadi di Swiss, akan terjadi di Inggris, terjadi di di Palestina, di Israel, di Mesir, di Syria, dan di Yemen, dan di seterusnya di berbagai belahan dunia? No, itu hanya terjadi di Medina. Sekelompok orang Yahudi menghapus gambaran tentang Muhammad, menggantinya dengan deskripsi yang lain, kemudian ngasih tahu orang-orang Yahudi deskripsi yang lain selain daripada yang tentang Muhammad. Jadi itu tidak bicara tentang korupsi global dari teks Taurat.
Karena Quran itu bersifat lokal. Dia bicara tentang konteks Saudi Arabia, Madinah dan Mekah pada abad yang ke-7. Jadi dia bicara tentang orang-orang Yahudi yang ada di situ. Nah itu tidak mempengaruhi orang-orang Yahudi yang ada di Israel. Tidak mempengaruhi orang-orang Yahudi yang ada di Syria, di Mesir, di mana-mana saat itu. Termasuk tidak mempengaruhi orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen juga menerima perjanjian lama, Taurat sebagai bagian dari kitab suci mereka. Jadi apakah Quran surah 2 ayat 79 bicara tentang korupsi teks Alkitab secara global dan menyeluruh? No. Itu adalah pembacaan keledai dan pembacaan onta kalau kamu berkesimpulan begitu. Kamu telah memastikan dirimu sebagai keledai dan onta. Kalau kamu memperkosa teks Quranik itu untuk mengatakan kepada dunia ini bahwa ada korupsi teks Alkitab secara global. Buktinya apa? Quran surat 2 ayat 79. Mukatil bilang tidak. Itu hanya bicara tentang sekelompok kecil para pemimpin Yahudi di Medina saat itu. Nah, Muslim, silakan gunakan kolom komentar untuk perkosa lagi Quranmu. Comot lagi ayat-ayatnya. Saya tahu kamu akan pergi kemana. Pergi kepada Quran surat 4, pergi kepada Quran surat 5. Silakan pergi dan perkosa lagi Quranmu. Kemudian comot dan bawa ke sini. Taruh di kolom komentar. Nanti saya bahas di dalam sisi berikutnya. Tapi saya mau pastikan kepada kamu. Tidak ada ayat Quranik. Bahkan dari dalam sunnah yang mengatakan ada korupsi teks Alkitab secara global dan menyeluruh. Mengenai Taurat dan mengenai Injil. Itu adalah omong kosong kamu sendiri. Omong kosong kamu sendiri. Dan in case kalau kamu tidak percaya, saudara-saudara, saya selalu katakan kepada saudara bahwa setiap presentasi-presentasi saya, itu tidak pernah saya lakukan dengan asal ngecap. Saya akan perlihatkan kepada saudara, 3 orang sarjana, 3 orang scholar, 1 dari Kristen, 1 dari Muslim Sunni, dan 1 dari Muslim Syiah yang menegaskan persis seperti yang saya kasih tahu kepada saudara. Jadi ini bukan opini pribadi saya, tapi ini adalah posisi kesarjanaan. Ini posisi kesarjanaan dan terbit di dalam literatur-literatur akademik. Mahmud Ayub ini adalah seorang scholar. Dia beraliran Syiah. Bahkan Mahmud Ayub percaya bahwa Yesus itu mati melalui penyaliban. Nah, Mahmud Ayub mengatakan begini. Saudara perhatikan, ini dari tulisannya yang berjudul Usair in the Quran and Muslim Tradition, terbit dalam buku berjudul Studies in Islamic and Judaic Tradition. Jadi ini literatur akademik ya, diterbitkan oleh di Atlanta Scholar Press tahun 1986. Dan Mahmud Ayub bilang begini, contrary to general Islamic view, jadi bertentangan dengan pandangan umum Islamik. Pandangan umum Islamik apa? Pandangan umum Islamik bahwa Alkitab telah dikorupsi. The Quran does not accuse Jews. Quran tidak menuduh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen telah mengubah teks dari kitab suci mereka. Itu yang tadi saya katakan kepada saudara. Itu bukan kesimpulan saya sendiri. Karena saya bisa duduk dan kasih tahu kepada saudara, kutipan demi kutipan demi kutipan demi kutipan dari para scholar Muslim sendiri. Bahkan saya bisa kasih lihat kepada saudara klip video dari Dr. Ati. Dr. Ati ini adalah salah seorang apologet Muslim yang sering berdebat dengan Sam Samoun, berdebat dengan David Wood, berdebat dengan Anthony Rogers. Dan dia mengatakan no, Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru tidak terkorupsi teksnya. Ini Mahmud Ayub di dalam literatur akademik ini, dan dia seorang scholar Muslim Syiah. Contrary to general view, Islamic view, the Quran does not accuse Jews and Christians of altering their text of their scriptures. Mengubah. Quran tidak menuduh orang-orang Yahudi dan Kristen telah mengubah teks dari kitab suci mereka. Melainkan mengubah kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab sucinya. Orang-orang itu melakukan ini dengan menyembunyikan beberapa teks, concealing some of the sacred text, dengan salah mengaplikasikan anjurannya atau dengan mengubah kata-kata dari posisi sebenarnya. Meski demikian, perhatikan yang dikatakan Ayub. This refers more to interpretation than to actual addition or deletion of words from the sacred books. Hal ini
merujuk lebih kepada penafsiran, artinya penafsiran yang salah, ketimbang penambahan aktual atau penghapusan kata-kata dari dalam kitab-kitab suci. Bang. Jadi memang kalau jualan omong kosong itu akan merambat seperti orang membakar api di savana. Karena orang-orang itu banyak yang otaknya itu tidak difungsikan. Sehingga omong kosong apa saja yang penting cocok dengan keinginan mereka. Mereka akan terima itu sebagai kebenaran, kemudian ngotot, kemudian marah-marah. Studi kesarjanaan dari seorang scholar Muslim Syiah, Mahmud Ayub, mengatakan bahwa Quran sama sekali tidak menuduh orang-orang Yahudi telah mengubah teks dari kitab suci mereka. Itu Mahmud Ayub. Nah, mungkin kalau saudara yang di Indonesia, mayoritas kan Sunni kan. Ya saudara, oh itu kan Syiah, saya tidak percaya imam atau ulama Syiah. Oke, kamu tidak percaya ulama Syiah. Mari kita lihat, ini Abdul Said. Abdul Said ini adalah ulama Muslim. Dia seorang profesor of Islamic Studies di University of Melbourne, ya, di apa namanya di University of Melbourne, Victoria, Australia. Jadi ini dia seorang Sunni, ya. Tadi itu Syiah. Sekarang mari kita pergi kepada seorang scholar yang Sunni. Dia menulis 2 tulisan sejauh yang saya ketahui. Yang satu itu terbit di jurnal Muslim World. Kemudian yang satu itu terbit di sebuah buku berjudul apa namanya Religion and Ethics in a Globalizing World. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Abdullah Said. Ini artikel jurnal akademik, ya. Ini bukan tulisannya Kainama atau Menakem Ali yang tidak jelas itu. Ini terbit di jurnal akademik Muslim World. Ini sangat prestisius. Terbit tahun 2002. Perhatikan apa yang dia bilang. Banyak Muslims dibingungkan oleh diversitas perbedaan referensi Quran tentang tahrif dan apparent reference, penghormatan yang jelas yang diperlihatkan Quran terhadap kitab-kitab suci orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Perhatikan, the Quran shows utmost reverence. Quran memperlihatkan sikap paling hormat kepada kitab-kitab suci ini, and never place any disparaging statements about the books, dan tidak pernah menaruh pernyataan-pernyataan merendahkan atau mengecilkan tentang kitab-kitab tersebut yang direfer atau dirujuk sebagai coming from God, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. The concept of a book coming from God, konsep tentang sebuah kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang disingkapkan kepada Musa dan Yesus, merupakan sesuatu yang sangat terpenting di dalam referensi Quran mengenai baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen. Jadi apa yang dimiliki oleh Quran mengenai kitab suci saya? Utmost reference, sikap hormat yang paling tinggi, sikap hormat yang paling jelas. Apa yang diperlihatkan Muslim sedunia saat ini mengenai kitab suci saya? Kitab sucimu itu sudah dikorupsi, hasil penipuan Paulus, sudah diutak-atik, sudah diubah-ubah, sudah dipalsukan. Jadi Muslims menghina, merendahkan, melecehkan, memfitnah kitab suci saya. Tapi Quran di sisi lain bertentangan dengan sikap Muslim sedunia, memperlihatkan utmost reference terhadap perjanjian lama dan terhadap perjanjian baru. Muslim setiap kali menghina, melecehkan, merendahkan kitab suci saya, mereka menghina, melecehkan, memfitnah, dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dengan Abdullah Said. Ini Muslim Sunni, dia profesor di University of Melbourne di Australia.
In no verse in the Quran, tidak ada satupun ayat di dalam Quran, is there a denigrating remark yang memuat pernyataan denigrating, pernyataan merendahkan about the scripture of the Jews and Christian, tentang kitab-kitab suci orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Sebaliknya, there is respect and reverence. Sebaliknya ada hormat terhadap kitab-kitab suci tersebut. Any disparaging remarks were about the people of the book, individuals or groups and their action. Jadi dia tahu ada pernyataan merendahkan, tapi itu hanya untuk individu-individu dan kelompok-kelompok tertentu dan tindakan-tindakan dari individu-individu dan kelompok-kelompok itu. This and many other verse with similarly refer. Jadi hal-hal ini dan banyak ayat suci lainnya, ayat Quranik lainnya, memperlihatkan sikap hormat, revere the book of God, kitab Allah, Taurat atau Injil yang diberikan kepada orang-orang Yahudi dan orang Kristen. Nah, perhatikan apa yang dikatakan mengenai Ibn Taimiyah. Let scholar, jadi karena ayat-ayat yang tadi saya perlihatkan kepada saudara, memimpin ulama seperti Ibnu Taimiyah untuk mempertimbangkan, menganggap bahwa unwarranted the wholesale rejection by Muslims of the Christian and Jewish Christian. Ibn Taimiyah menganggap bahwa penolakan menyeluruh Muslims terhadap kitab-kitab suci orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi adalah sesuatu yang unwarranted, tidak berdasar. Itu posisi Ibnu Taimiyah. Jadi bukan hanya Ibnu Abbas, bukan hanya Muqatil, bukan hanya Al-Tabari, bukan hanya Al-Razi juga, Al-Razi, Al-Mas'udi, kemudian Ibn Khaldun, termasuk juga Ibnu Taimiyah menganggap bahwa sikap Muslim saat ini yang terus-menerus mencaci maki kitab suci orang Kristen dan orang-orang Yahudi, sikap itu unwarranted, tidak berdasar. Kenapa tidak berdasar? Karena ayat-ayat Quranik yang tadi. Kecuali kalau kamu mau bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu apa yang dikatakan. Itu Abdullah Said. Dan saudara tahu, kalau saudara baca tulisan dari Abdullah Said yang saya kutip di sini, yang berjudul The Charts of Distortion of Jewish and Christian Scripture. Dia teliti juga tentang Al-Tabari, tentang Al-Razi dan Ibnu Taimiyah, posisi mereka tentang tuduhan itu. Dan dia mengatakan itu tidak berdasar. Karena Quran justru memperlihatkan sikap paling hormat terhadap Taurat dan terhadap Injil. Itu Ibnu Taimiyah. Nah, di dalam tulisannya yang lain, yang ini satu esai tersendiri, berbeda dari yang tadi saya kutip. Penulis yang sama, profesor yang sama, Abdullah Said dari University of Melbourne, menulis sebuah esai berjudul How Muslims View the Scripture of the Book of the People of the Book Toward a Reassessment. Ini terbit di dalam buku berjudul Religion and Ethics in a Globalizing World. Dan saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Said di sini. The Quran shows utmost respect and reverence for what the Quran calls the Torah of the Jews revealed to Moses and the Injil Gospel of the Christian revealed to Jesus. Quran memperlihatkan sikap paling hormat terhadap apa yang disebut Taurat yang diturunkan kepada orang-orang, diberikan kepada orang-orang Yahudi, ya, of the Jews, dari orang Yahudi yang diinspirasikan kepada Muhammad, kepada orang Musa, dan Injil dari orang-orang Kristen yang diwahyukan kepada Yesus. Quran maksudnya, never makes disparaging statements. Quran tidak pernah memberikan pernyataan-pernyataan merendahkan about these books, tentang kitab-kitab ini. Sebaliknya merujuk kepada kitab-kitab itu sebagai coming from God, berasal dari Allah. The only denigrating, satu-satunya pernyataan-pernyataan merendahkan di dalam Quran adalah about certain individuals or groups, adalah tentang individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu dari umat berkitab, Yahudi dan Kristen, dan tindakan-tindakan mereka.
Jadi Quran ketika bicara tentang mereka mengutak-atik atau mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri atau dengan lidah mereka sendiri, itu bicara tentang kelompok tertentu dan individu-individu tertentu pada abad ke-7 pada masa hidup Muhammad di Mekah dan di Medina, tapi bukan bicara tentang korupsi teks Alkitab secara menyeluruh. Bahkan secara menyeluruh Quran memperlihatkan sikap utmost respect. Itu kata-kata dari Abdullah Said. Itu scholar Sunni dan menulis artikel jurnal dan esai yang terbit di buku akademik yang saudara bisa lihat di screen. Jadi saudara lihat bukan hanya dari Gordon Nickel, ini juga buku yang memperlihatkan bahwa tidak satu pun ayat Quranik yang mengatakan hal-hal buruk tentang teks dari Taurat dan Injil. Dia seorang scholar Kristen. Bukan hanya seorang scholar Kristen seperti Gordon Nickel, tapi Mahmud Ayub, kemudian Abdullah Said, itu hanya representatif saja. Saya bisa kutip, tambahkan lebih banyak lagi. Memperlihatkan bahwa sikap penolakan Muslim saat ini tentang teks dari Alkitab saya adalah mitos, dongeng, omong kosong, unwarranted menurut Ibnu Taimiyah. Tidak berdasar dan harus dilihat sebagai upaya sengaja untuk melecehkan kitab suci orang Kristen. Karena Quranmu tidak mengatakan begitu. Kamu menciptakan omong kosong itu hanya untuk kepentingan polemik. Hanya untuk kepentingan memfitnah. Tapi Quranmu tidak mengatakan demikian. Jadi barang siapa Muslim yang memajukan moncongnya untuk mengatakan bahwa kitab suci saya telah dikorupsi, orang itu telah secara sengaja memfitnah, melecehkan, merendahkan kitab suci saya yang dihormati oleh Allahnya sendiri. Artinya dia tidak melawan kekristenan, dia melawan Allah Subhanahu wa taala dan melawan Muhammad, karena bahkan Muhammad menunjuk kepada Taurat, I believe in thee and in him who revealed thee. Aku percaya kepadamu, kepada Taurat dan kepada Dia yang telah mewahyukan engkau. Nah, sekarang mari kita tutup ini karena ini sudah 1,5 jam dengan komentar penutup yang saya sebut sebagai trilema Islamik. Dari presentasi bukti-bukti ini ada 3 premis dilematis. Artinya premis ini, 3 premis ini either way itu menempatkan Islam pada posisi yang tidak menguntungkan. Pertama, jika Allah Subhanahu wa taala berkata benar mengenai inspirasi, otoritas, preservasi Alkitab, maksudnya Taurat dan Injil, maka Islam salah karena isi dari Taurat dan Injil berkontradiksi dengan ajaran Quran dan Sunnah. Itu premis yang pertama. Jadi kalau dia benar dan sebagai Muslim harus percaya bahwa itu benar. Kalau benar bahwa Quran mengafirmasi inspirasi, otoritas, dan preservasi dari Taurat dan Injil, maka Islam salah. Sorry to say. Secara jujur Islam salah. Karena isi dari kitab-kitab suci ini bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran Quran, dan ajaran Muhammad di dalam sunnah. Premis yang kedua, jika Alkitab telah dikorupsi secara global seperti klaim Muslim, dan isinya tidak lagi koheren dengan ajaran Quran dan sunnah, maka Islam tetap salah. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Quranik yang berjubel-jubel dan juga pandangan dari para scholar tadi, Allah Subhanahu wa taala sendiri berbicara tentang inspirasi, otoritas, dan preservasi dari Alkitab. Jadi either way, apakah Allah Subhanahu wa taala berkata benar bahwa kitab suci saya terpelihara dan tidak ada korupsi, Islam salah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ternyata terbukti mengklaim bahwa kitab-kitab suci itu diinspirasikan, berotoritas dan terpelihara, padahal sebenarnya tidak, maka Islam tetap salah karena Islam, Quran, dan Muhammad menegaskan otoritas, inspirasi, dan preservasi dari Alkitab. Tapi bukan hanya itu. Ada satu lagi. Saudara tahu di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengatakan bahwa dia adalah penipu atau penyesat terbaik atau the best of deceivers, ya.
penipu atau penyesat terulung. Quran surat 3 ayat 54, surat 7 ayat 99, surat 8 ayat 30, surat 10 ayat 21, dan surat 13 ayat yang ke-42. Nah, berdasarkan premis itu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menipu bahwa dialah yang menurunkan Alkitab, Taurat dan Injil, bahwa tidak ada yang mengubah firman-Nya, padahal dia tidak tahu apa-apa tentang isi Taurat dan tentang Injil yang sebenarnya berkontradiksi dengan Quran. Artinya, kalau kemungkinan ini benar, maka Islam tetap salah. Karena itu membuktikan Allah Subhanahu wa taala menipu bahwa dia yang menurunkan Taurat dan Injil. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya hanya tahu tentang dongeng-dongeng dalam tradisi penafsiran Judeo-Kristen dan Injil-Injil Gnostik, tapi menganggapnya sebagai bagian dari Taurat dan Injil. Dan untuk kemungkinan ini pun Islam tetap salah. Nah, untuk kemungkinan yang terakhir ini saya perlu kasih qualifier. Saudara, saya sudah gunakan cukup banyak sesi untuk membuktikan bahwa pengetahuan penulis Quran tentang Yudaisme dan kekristenan itu lebih berasal daripada tradisi penafsiran kreatif yang muncul di kemudian hari, tapi tidak berasal dari dalam Taurat dan dari dalam kitab-kitab Injil yang aktual. Misalnya tentang tungku api Abraham, itu kan sebenarnya berasal dari tafsiran kreatif yang baru muncul pada Second Temple period. Muncul pada periode Bait Suci kedua yang mengikuti model dari kitab Daniel tentang peristiwa Sadrak, Mesak dan Abednego. Artinya perihal Abraham diselamatkan dari tungku api itu sebenarnya bukan peristiwa sejarah, itu adalah tafsiran kreatif. Atau seperti Salomo dan Ratu Seba ya. Salomo dan Balkis di dalam Quran. Itu memperlihatkan kesinambungan yang sangat jelas dengan Testament of Solomon, dengan literatur mistisisme Yahudi atau Jewish mysticism ya, Merkava mistisisme Merkava, atau potret Quran tentang masa kanak-kanak Isa, seperti dia berbicara dari dalam gendongan, kemudian membuat burung dari tanah liat, lahir di bawah pohon korma, atau Maria dibesarkan di dalam bait suci. Itu lebih mencerminkan isi dari Injil-Injil Gnostik, Injil Thomas, Injil Injil Pseudo Matthew dan lain sebagainya. Kemudian Injil Proto-Evangelium of James, Proto-Evangelium of James tidak memperlihatkan pengetahuan tentang isi aktual dari kitab Taurat dan kitab-kitab Injil. Bahkan saya sebelum sakit kemarin, saya sudah mempersiapkan satu materi tentang The Seven Sleepers dari Quran surat 18, surat Al-Kahf, surat tentang gua itu, The Cave surah itu. Dan di dalam surat itu bukan hanya ada dongeng tentang The Seven Sleepers dari Jacob of Seruk dari Syria, tapi juga ada dongeng tentang Alexander the Great yang disebut dengan Zulkarnain, yang ada di dalam surat Al-Kahf. Jadi itu sebabnya di dalam Quran, saudara membaca terus-menerus, orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad mengatakan bahwa isi dari Quran itu tidak lebih daripada dongeng orang-orang terdahulu. Itu terus-menerus ada di dalam Quran, pernyataan semacam itu. Dengan kata lain, kemungkinan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya hanya tahu tentang dongeng-dongeng dalam tradisi penafsiran Judeo-Kristen, tapi menganggapnya sebagai bagian dari Taurat dan Injil. Dan karena itu tetap Islam salah. Karena semua materi-materi itu tidak pernah diterima kanonik, tidak pernah diterima berotoritas, tidak pernah diterima sebagai bagian dari kitab suci, baik di kalangan orang-orang Yahudi maupun di kalangan orang-orang Kristen. Nah, saudara, itulah hasil terbaik dari kamu ngumpul rame-rame, kemudian bikin fitnah berjamaah, bikin pelecehan berjamaah dengan mengatakan bahwa kitab suci saya itu sudah dikorupsi. Dan kembali kepada Menachem Ali. Kembali kepada Menachem Ali sebelum saya selesaikan sesi live ini. Menachem Ali, seperti yang tadi saya katakan, kalau dia benar bahwa kitab Taurat, Alkitab mengandung kemiripan dengan kitab Hindu dan karena itu tidak dapat dipercaya,
Maka yang dia serang itu bukan kekristenan, bukan Alkitab. Karena untuk Alkitab, on the ground of Christian claims, di atas dasar klaim-klaim kekristenan, itu sangat gampang dibela. Sangat gampang dibela. Tapi dari segi reduktio ad absurdumnya, dari segi reduktio ad absurdumnya, klaim-klaim Menachem Ali itu tidak menyerang kekristenan. Sebenarnya menyerang Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena kalau dia benar, maka yang dia serang itu bukan kekristenan, yang dia serang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dia serang adalah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad? Karena berulang kali di dalam Quran, seperti yang tadi sudah saya buktikan, terus menerus Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku yang menurunkan Taurat, menurunkan Injil, tidak ada yang bisa mengubah kata-kata Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad disuruh untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memutuskan perkara dan mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya dari Taurat. Orang-orang Kristen mendapatkan cahaya, petunjuk dan memutuskan perkara menurut kitab-kitab Injil. Dan kalau mereka tidak mengikuti petunjuk dari Taurat dan Injil, maka mereka telah menjadi orang fasik. Jadi silakan terus-menerus naik ke atas panggung, kemudian mempertontonkan dirimu sebagai badut, dan terus-menerus menyerang agamamu sendiri. Karena apa? Kenapa kamu berakhir begitu, Menachem Ali? Karena kamu mempercayai sebuah ideologi yang self-refuting, yang self-destruct, yang self-contradictory, menolak dirinya sendiri, berkontradiksi dengan dirinya sendiri, dan self-defeating, menghancurkan dirinya sendiri. Jadi either way, kamu berupaya membelanya secara positif atau membelanya secara negatif dengan cara ofensif, menyerang kekristenan. Either way, kamu tetap berakhir dengan menyerang diri sendiri. Itu sangat-sangat ironis. Itu sebabnya nasihat saya, daripada kamu terus-menerus berada pada posisi itu, tinggalkan saja, karena itu tidak bisa dibela. Secara argumentatif, secara filosofikal, secara evidensial, secara pembuktian, secara rasional, secara teologikal, secara historikal, secara eksegetikal, itu tidak bisa dibela. Kekristenan di sisi lain, secara filosofikal tangguh, secara historikal tangguh, secara eksegetikal dan teologikal tangguh, dan secara etika dan moral tangguh. Itu kekristenan. Jadi sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Anda untuk percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi manusia, juru selamat satu-satunya, supaya melalui kehidupannya, melalui penderitaan, melalui penyaliban, melalui kematian dan kebangkitannya, dosamu ditebus dan tersedia jalan keselamatan satu-satunya. Alkitab berkata, barang siapa memanggil nama Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dia diselamatkan. Jaminan semacam itu tidak ada di dalam Islam. Itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nah, saudara-saudara, saya sampai di sini. Saya harus istirahat, tapi izinkan saya untuk mengakhiri presentasi ini, memperlihatkan kepada saudara beban ini. Bagi saudara yang berkemampuan dan rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang sedang kami kerjakan, penyelesaian renovasi kampus ini, saya sekarang ada di kampus, masih membutuhkan dana yang sangat banyak, dan kebersamaan kita, dukungan kita bersama, doa kita bersama, itu akan sangat menolong. Dan melalui pekerjaan Tuhan ini, Injil akan diberitakan, para hamba Tuhan akan dipersiapkan, para pemberita firman, pemberita Injil, para guru, para calon pemimpin masa depan dipersiapkan. Karena itu saudara-saudara, silakan ambil bagian melalui dukungan finansial maupun dengan doa, dan terus dukung pelayanan Verbum Veritatis di STT Rai. Kiranya Tuhan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa memberkati saudara-saudara sekalian, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam.